Pernah nggak sih janji sama diri sendiri, oke besok gua berubah, tapi ya besoknya gitu-gitu lagi. Mungkin kamu capek karena kerjaan ditunda-tunda terus, atau gampang banget kesulut emosi. Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar bareng-bareng gimana caranya mutusin rantai kebiasaan ini pakai sebuah pendekatan yang mungkin belum pernah kamu pikirin sebelumnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kenalan dulu sama si rantai yang ngebelenggu kita ini. Terus, kita lihat pertarungan antara manusia lama dan manusia baru. Habis itu, kita bahas langkah-langkah praktisnya, kunci utamanya apa, dan diakhiri dengan gimana caranya hidup sebagai ciptaan yang baru. Yuk, kita mulai? Kita masuk bagian pertama, rantai kebiasaan buruk. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih ngubah hal sepele kayak berhenti ngomel atau nunda kerjaan itu rasanya susahnya minta ampun? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya. Duh, ini kayaknya familiar banget ya. Awalnya semangat 45, janji mau jadi pribadi yang lebih baik, baru beberapa minggu kok rasanya kayak kesedot lagi ke kebiasaan lama. Kenapa sih siklus ini kayak nggak ada putusnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Coba deh lihat daftar ini. Gampang marah, suka nunda, atau nyeletuk kata-kata yang nyakitin. Ini kelihatannya kan hal-hal kecil ya. Tapi justru, tindakan-tindakan kecil inilah yang kalau kita ulang terus-menerus, tanpa sadar, jadi rantai paling kuat yang ngikat kita. Nah, coba bayangin deh analogi ini. Setiap kali kita ngulangin kebiasaan buruk itu, kita seolah-olah lagi nambahin satu mata rantai. Awalnya sih enteng, tapi makin lama makin banyak, akhirnya jadi beban super berat yang halangin kita buat maju. Terus, gimana dong cara mutusin rantai ini? Ternyata, jawabannya itu bukan cuma sekedar, ayo berusaha lebih keras lagi. Sumber pembahasan kita menunjukkan ada pertarungan yang jauh lebih dalam, yaitu antara dua versi diri kita. Coba perhatikan dua kata kuncinya di sini. Menanggalkan dan dibaharui. Ini bukan soal memperbaiki jaket lama yang udah bolong-bolong, tapi ini soal membuang jaket lama itu dan pakai yang baru sama sekali. Ini perubahan total, bukan cuma sekedar renovasi kecil-kecilan. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada si manusia lama yang dikuasai nafsu dan ujung-ujungnya cuma ngerusak. Di sisi lain ada si manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Tuhan. Jadi perubahannya itu bukan soal apa yang kita lakukan, tapi soal siapa diri kita. Fundamental banget kan? Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana cara praktisnya? Gimana cara kita nerapin ini buat ngelawan kebiasaan nunda atau emosi yang ledak-ledak? Ini dia rencana aksinya. Sumber kita ngasih 3 langkah yang simple tapi ngena banget. Pertama, ambil sikap. Bikin keputusan yang tegas, cukup, aku berhenti. Kedua, undang Kristus. Minta Tuhan buat bantu ubah cara pandang kita. Ketiga, perbarui pikiran. Tanamkan terus di kepala kita, aku ini ciptaan baru. Jadi, ambil sikap, undang Kristus, perbarui pikiran. 3 langkah tadi udah kita lakuin. Terus, apakah masalahnya langsung selesai gitu aja? Eits, tunggu dulu. Perubahan sejati itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Dan buat lari maraton, kita butuh satu hal yang paling krusial. Kuncinya adalah komitmen. Tapi bukan komitmen sekali jadi ya. Ini komitmen untuk terus-menerus, setiap hari, membiarkan diri kita dibentuk. Ini adalah sebuah proses yang ya nggak akan pernah ada selesainya. Dan ya, kita harus jujur sama diri sendiri. Pasti akan ada hari-hari di mana kita gagal. Mungkin kita bakal jatuh lagi ke kebiasaan lama. Tapi sumber ini ngingetin kita. Tujuan perjalanan ini bukan jadi sempurna tanpa celah, tapi soal kegigihan kita buat bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Dan inilah yang jadi jangkar kita di tengah badai. Komitmen yang teguh inilah satu-satunya faktor yang bisa mastiin kita terus bangkit. Setiap kali rantai itu kayak mau ngikat kita lagi, komitmen inilah yang ngasih kita kekuatan buat mutusin rantai itu sekali lagi. Nah, semua proses ini ujung-ujungnya membawa kita pada satu kebenaran yang paling fundamental. Sebuah identitas baru yang bakal mengubah cara kita melihat segalanya. Inilah puncaknya. Perjuangan ini sebetulnya bukan soal mengubah kebiasaan, tapi soal menghidupi identitas baru yang emang udah jadi milikmu. Kamu bukan lagi berusaha menjadi orang baru, kamu lagi belajar untuk hidup sebagai orang baru yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya kembali ke kamu. Rantai mana yang mau kamu putuskan hari ini? Rantai menunda-nunda? Rantai amarah? Pilih satu. Ambil sikap, undang Tuhan, dan mulailah menanamkan identitas barumu mulai dari detik ini.